Nah, apa sih yang dimaksud dengan balance scorecard? BSC adalah metrik kinerja manajemen strategis yang membantu perusahaan mengidentifikasi dan meningkatkan operasi internal mereka untuk membantu hasil eksternal mereka. Ini mengukur data kinerja masa lalu dan memberi organisasi itu umpan balik tentang bagaimana membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, contoh deskripsi balance scorecard dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu alat untuk memantau keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan berdasar indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dan yang harus menembus setidaknya 4 aspek, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran pertumbuhan. Ya. Nah, saya perkenalkan, barangkali belum lihat gambarnya, ini 2 orang pakar yang menciptakan balance scorecard ini, yaitu Robert Kaplan dan David Norton. Ya, kita singkat aja Bapak Kaplan dan Norton. Ya. Jadi balance scorecard ini pada dasarnya adalah seperangkat ukuran menyeluruh dan jelas. Ya. Seperangkat ukuran menyeluruh dan jelas. Berarti tidak sepotong-sepotong, tidak parsial. Ya. Balance scorecard menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh, yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategis. Jika visi dan strategi dapat dinyatakan dalam bentuk tujuan strategis, ukuran-ukuran dan target yang jelas, yang kemudian dikomunikasikan kepada setiap anggota organisasi, diharapkan setiap anggota organisasi dapat mengerti dan mengimplementasikannya agar visi dan strategi organisasi itu tercapai. Desain dasar daripada balance scorecard-nya. Jadi di tengah itu adalah visi dan strategi. Ya. Jadi saya kira yang pertama adalah kita itu nggak mungkin bisa menerapkan BSC dengan baik kalau visi dan strateginya tidak jelas. Kemudian yang berikutnya adalah strategi proses penerjemahan. Nah, dari visi dan strategi sebagaimana di sini disimpan di tengah-tengah, ya. Jadi ini merupakan faktor sentral, gitu. Ya. Kemudian kalau secara hierarki dapat kita gambarkan, visi dan strategi itu kemudian diterjemahkan ke dalam 4 perspektif. Ya, itu perspektif finansial, keuangan, customer, proses, dan infrastruktur. Ya. Atau termasuk di sini adalah learning and growth. Ya. Nah, kemudian kita tentukan sasaran-sasarannya, objektifnya. Kemudian measure-nya, ukurannya, kemudian targetnya, kemudian inisiatifnya. Inisiatif itu ya semacam action plan ya. Jadi kita mesti ngapain gitu ya untuk mencapai target-target tadi, sasaran-sasaran tadi.